Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita bakal kupas tuntas bagian yang menurut saya paling seru dari buku The Art of Reading Minds. Kita masuk ke bab 11. Fokusnya itu soal demonstrasi mengesankan dan trik pesta. Nah, setelah kemarin-kemarin kita banyak ngulik teori ya, soal bahasa tubuh, baca pikiran gitu-gitu. Sekarang kita lihat aplikasi praktisnya. Yang seru, yang bisa bikin orang, wah gitu. Siap buat momen aha yang bisa Anda coba pamerin ke teman-teman? Siap dong. Bab ini memang asyik ya karena langsung nunjukin penerapan prinsip-prinsip yang udah kita bahas. Kayak ya mengamati gerakan mata yang halus banget atau respon otot yang nggak kita sadari. Ini perlu ditekankan lagi, bukan sulap atau sihir ya, tapi lebih ke pemahaman koneksi antara pikiran dan tubuh. Koneksi yang kuat banget. Tapi, nah ini penting catatan dari penulisnya, pakai pengetahuan ini harus bijak, harus etis. Tujuannya buat memahami, bukan memanipulasi negatif. Penulisnya bahkan sampai bilang loh, trik ini bisa bikin Anda jadi pusat perhatian banget. Atau malah dijauhin orang, semua tergantung gimana Anda membawakannya. Ya, sikapnya gimana. Jadi, yuk kita bongkar trik-trik ini. Dengan semangat penasaran, tapi tetap tanggung jawab, oke? Kita mulai dari yang kelihatannya paling halus, yaitu seolah-olah baca pikiran lewat mata. Trik pertama ini namanya pikiran yang terlihat, visible thoughts gitu ya istilahnya. Konsepnya, wah luar biasa sih. Seolah-olah Anda bisa tahu apa yang lagi dipikirin orang cuma dari lihat arah gerakan matanya. Ini basisnya model AIC atau petunjuk akses mata. Ingat kan teori yang hubungin arah mata sama cara kita mikir visual, auditori, atau kinestetik? Pernah kita singgung sedikit. Betul, prinsip dasarnya yaitu waktu seseorang coba ingat sesuatu atau bayangin sesuatu, mata mereka itu secara refleks gerak ke arah tertentu. Nah, arah ini sering banget hubungannya sama indera mana yang lagi dipapai di dalam kepalanya. Lagi lihat gambar, lagi dengar suara, atau lagi rasain sensasi. Demonstrasi ini manfaatin pola itu, pola yang nggak disadari sama orangnya. Oke. Terus gimana cara kerjanya? Langkah-langkahnya gimana nih? Pertama, jelas ya, cari korban. Maksudnya sukarelawan. Ajak satu orang buat nyoba. Terus minta dia mikirin beberapa hal beda yang mewakili indera-indera tadi. Contoh di buku itu gampang diikuti kok. Iya, contohnya jelas banget. Buat visual misalnya, suruh dia bayangin ruang tamunya. Detil banget. Terus buat auditori, minta dia dengerin dalam hati aja ref lagu favoritnya gitu. Nah, kalau kinestetik, fokus ke sensasi. Misalnya, rasain sensasi mandi air hangat di badan. Ini contoh aja sih, bisa diganti-ganti. Oke, pas dia lagi mikirin masing-masing itu, tugas kita apa? Kita amati baik-baik. Cermati banget. Matanya gerak kemana? Cenderung ke atas pas bayangin visual. Atau ke samping pas denger. Atau ke bawah kanan gitu pas ngerasain sensasi. Nah ini penting. Catat polanya. Pola spesifik buat orang ini. Ini namanya tahap kalibrasi. Kita nyetel dulu pemahaman kita sama pola unik dia. Nah, ini dia poin kuncinya. Pola tiap orang itu bisa agak beda. Jangan kaku sama teori umum. Cari yang konsisten di orang yang lagi Anda hadapi ini. Penulisnya juga kasih tips bagus. Kalau misalnya salah satu akses, katakanlah auditori, gerakannya kok kayaknya nggak jelas ya atau ragu-ragu gitu, nggak apa-apa. Fokus aja ke dua pola lain yang paling kontras. Misalnya, bedain antara visual, lihat, sama kinestetik, rasa. Itu biasanya lebih gampang. Oh gitu ya? Nggak harus langsung bisa tiga-tiganya? Oke. Boleh diulang beberapa kali berarti ya? Biar kita yakin polanya stabil. Kita bisa ingetin juga ke sukarelawannya, coba bayangin ruangannya lebih jelas lagi gitu. Atau rasain sensasi airnya lebih kuat lagi. Semakin kuat pengalaman internalnya, biasanya makin jelas juga gerakan matanya. Nah, kalau kita udah ngerasa dapet nih polanya, baru deh saatnya beraksi. Minta dia pilih satu aja dari opsi tadi. Rahasia. Misalnya antara bayangin ruang tamu atau rasain mandi air hangat. Dia pilih diam-diam. Terus minta dia fokus lagi ke pengalaman yang udah dia pilih itu. Benar-benar fokus. Nah, disinilah bagian membacanya. Pas dia fokus lagi ke pilihan rahasianya itu, amati lagi matanya. Arah gerakan mata yang muncul, yang sesuai sama pola yang udah Anda rekam tadi, itu bakal ngebocorin jenis pengalaman mana yang lagi dia akses. Apakah visual atau kinestetik. Terus, ya dengan sedikit gaya lah ya, kita ungkapin. Anda lagi bayangin sesuatu secara visual ya? Atau kayaknya lagi fokus ke sensasi fisik nih. Penulisnya bilang, reaksi kagetnya itu seringkali, wah priceless. Bisa diulang beberapa kali, pakai pilihan beda.
Yang keren, kita nggak perlu tahu detailnya loh. Ruang tamu siapa, lagu apa, nggak perlu. Cukup tahu jenis indranya aja. Efeknya memang kuat. Karena, ya itu tadi, kebanyakan orang sama sekali nggak sadar mata mereka gerak-gerak pas mikir. Otomatis soalnya. Ini demonstrasi langsung, gimana proses mental di dalam kepala itu ada korelasinya sama fisik yang bisa diamati. Penulisnya nambahin sih, variasinya bisa lebih personal. Tapi ya jelas, perlu hati-hati banget jangan sampai melewati batas privasi atau etika. Oke, dari mata kita pindah yuk ke tangan sekarang. Demonstrasi kedua ini judulnya tebak tangan, atau judul aslinya A Bird in Hand. Ini trik klasik banget lah ya, sering lihat. Nebak di tangan mana benda kecil disembunyiin. Yang menarik, di bab ini penulisnya kasih 3 metode beda buat ngelakuinnya. Makin sering benar nebaknya, makin bikin penasaran kan orang. Persiapan awalnya sih standar aja ya. Ajak satu orang lagi, kasih benda kecil. Koin kek, cincin, apa ajalah yang muat digenggam. Minta dia sembunyiin di salah satu tangan. Terus, suruh dia taruh kedua tangan di belakang punggung sebentar. Kasih kesempatan buat mindah-mindahin kalau mau. Ini penting biar dia ngerasa pilihannya acak dan rahasia banget. Udah mantap? Oke, kepalkan kedua tangan, bawa ke depan badan. Sejajar kita. Metode pertama nih, cerdik banget. Manfaatin perubahan warna tangan. Gini caranya. Minta sukarelawan, Anda boleh pura-pura munggungin dulu, biar dramatis. Angkat tangan yang megang benda ke arah pelipis. Sementara tangan yang kosong, biarin aja lurus ke depan atau rileks ke bawah. Kasih instruksi. Fokus rasain sensasi tangan yang nempel di pelipis itu. Sekitar ya 5-7 detik lah. Nah, di balik instruksi simpel itu ada prinsip fisiologisnya. Tangan yang diangkat ke atas itu secara alami, aliran darahnya bakal sedikit lebih sedikit dibanding tangan yang posisinya lebih rendah. Gravitasi kan, darahnya agak turun. Pas udah 5-7 detik, kasih aba-aba cepet, oke, turunkan tangan sekarang. Di momen itu, Anda langsung balik badan, kalau tadi munggungin, dan cepet lihat kedua punggung tangannya. Sekilas saja tapi jeli, harus cepat. Nanti Anda akan lihat ada perbedaan halus. Tangan yang tadi diangkat ke pelipis, warnanya bakal kelihatan sedikit lebih pucat dibanding tangan yang satu lagi. Nah, itulah tangan yang megang benda. Tapi perbedaan warna ini cuma sebentar banget loh, mungkin cuma beberapa detik sebelum sirkulasi normal lagi. Jadi kecepatan observasi penting banget. Penulisnya nyaranin, biar efeknya dramatis, tatap dulu matanya sebentar, seolah lagi scan gitu ya, baru deh tunjuk tangan yang benar. Oke, metode kedua buat tebak tangan. Yang ini ngandelin pengamatan super halus. Minta sukarelawan rentangin kedua tangan lurus ke depan. Pandangan juga lurus ke depan, suruh dia konsentrasi penuh ke tangan yang megang benda. Tapi usahain jangan kasih petunjuk yang jelas ya. Penting juga nih, pastiin kedua tangannya ada di bidang pandang dia. Nah, di sini Anda harus jadi pengamat yang super jeli. Cari gerakan-gerakan mikro yang nggak disadari. Apa itu? Bisa jadi lirikan mata sepersekian detik ke arah tangan yang benar, atau sedikit putaran kepala yang nyaris nggak kelihatan, atau bahkan, ini unik, arah ujung hidung. Kadang secara nggak sadar sedikit nunjuk ke tangan yang ada isinya. Ini bocoran nonverbal. Kalau nggak ada petunjuk yang kelihatan jelas gimana? Penulisnya kasih trik tambahan nih. Minta dia membayangkan gambar tangan yang pegang benda itu. Bayangin sejelas mungkin di pikirannya. Seringkali, instruksi mental kayak gini mancing lirikan mata bawah sadar ke arah tangan yang dimaksud. Nanti Anda bisa bilang seolah Anda baca pikirannya atau kasih pengaruh. Metode ketiga, ini mungkin yang paling menarik secara psikologis ya, pakai sugesti ideomotor. Caranya minta sukarelawan rentangin lagi kedua tangan lurus ke depan sejajar lantai, tapi kali ini minta dia tutup mata. Metode ini murni mainin kekuatan sugesti verbal sama respons ideomotor. Ingat ya, ideomotor itu fenomena di mana pikiran atau bayangan kita bisa secara otomatis, nggak sadar, micu gerakan otot halus. Jadi Anda bakal kasih sugesti spesifik. Pakai kata-kata. Contohnya nih, katakan dengan nada yang meyakinkan. Sekarang coba bayangkan benda di tanganmu itu. Pelan-pelan jadi makin berat. Rasain beratnya nambah. Makin berat. Kayak terbuat dari timah padat. Berat banget sampai lenganmu rasanya ketarik ke bawah. Rasain beratnya jadi 2 kali lipat. Ucapkan pelan-pelan, diulang-ulang. Sambil Anda ngomong gitu, amati kedua lengan sukarelawan. Ini keren banget. Anda bakal lihat salah satu lengannya mulai gerak turun. Pelan-pelan,
Tapi pasti, dia nggak sadar ngelakuin itu. Lengan itu ngerespon sugesti berat yang Anda kasih. Nah, itu dia, lengan yang megang benda. Mau lebih heboh lagi? Bisa. Penulisnya nyaranin lanjutin pakai sugesti kontras. Sementara tangan yang satu tadi rasanya makin berat, ketarik ke bawah, tangan yang satunya lagi justru terasa makin ringan. Ringan banget. Kayak ada balon helium narik ke atas, makin ringan. Melayang. Ini bisa bikin kedua lengannya misah cukup jauh loh, secara vertikal. Bagian paling serunya nih, seringkali pas Anda tanya ke sukarelawan, matanya masih merem, kamu ngerasa lengannya gerak nggak? Kebanyakan jawabnya nggak. Atau paling cuma ngerasa dikit banget. Anda bisa biarin penonton nebak dulu. Kan kelihatan jelas posisi lengannya beda. Baru deh minta sukarelawan buka mata. Lihat sendiri posisi tangannya. Wah, reaksi kaget sama bingungnya itu biasanya seru banget buat ditonton. Oke, udah mata, udah tangan. Demonstrasi terakhir nih yang dibahas di bab 11, pakai alat bantu sederhana, tapi efeknya bisa bikin melongo. Kita ngomongin soal pendulum. Mungkin kedengerannya agak gimana gitu ya, mistis. Tapi penulis buku ini nekenin banget. Ini murni fenomena psikofisiologis. Tepat sekali. Penting banget buat singkirin dulu pikiran-pikiran mistis yang mungkin muncul ya. Prinsip di balik pendulum ini itu sama persis kayak metode sugesti idiomotor di tangan tadi. Namanya respons idiomotor. Jadi pikiran kita atau ekspektasi kita itu bikin otot-otot mikro di jari sama tangan kita kontraksi. Nggak kelihatan mata, gerakannya kecil banget. Tapi karena diperkuat sama panjangnya tali dan berat di ujung pendulum, gerakannya jadi kelihatan jelas. Ini bukan hal baru loh, fenomena ini udah didokumentasiin, dijelaskan secara ilmiah paling nggak sejak abad ke-19. Terus gimana kita bisa nyobainnya? Gampang nggak? Gampang kok. Bikin aja pendulum sederhana. Seutas benang, ujungnya kasih pemberat. Cincin bisa, mur kecil bisa. Terus siapin kertas. Gambar lingkaran, terus kasih garis silang pas di tengahnya. Tandain deh, satu garis misalnya yang vertikal. Buat ya, garis satunya horizontal buat tidak. Ajak sukarelawan pegang ujung benang pakai ujung jari aja. Biarin pendulumnya gantung stabil pas di atas titik tengah silang tadi. Instruksiin dia buat fokus ke garis ya itu, terus dalam hati mikirin kata ya berulang-ulang. Nanti, tanpa dia sadari, pendulumnya bakal mulai ngayun ngikutin garis ya itu. Ajaib kan? Terus suruh pindah fokus ke garis tidak. Mikirin tidak. Nanti pendulumnya ganti arah ayunan ngikutin garis horizontal. Bahkan bisa coba lingkaran, nanti dia muter. Kuncinya, minta dia usaha sekuat tenaga buat nggak gerakin tangannya sengaja. Gerakan itu muncul bukan karena ada kekuatan gaib, tapi karena otot-otot halus di jari sama pergelangan tangannya itu secara nggak sadar ngerespon instruksi mental ya, tidak, atau lingkaran. Dia nggak ngerasa gerakin, tapi pendulumnya memperbesar gerakan mikro itu jadi kelihatan jelas. Ini visualisasi respons idiomotor yang keren banget. Nah kalau udah berhasil nih, kalibrasi gerakan ya tidak ini baru kita bisa mulai nanya-nanya. Tes pertama, nebak angka. Minta sukarelawan mikirin satu angka rahasia. Misalnya antara 1 sampai 10 lah, Anda nggak tahu angkanya. Pastiin dulu dia udah bisa bikin pendulumnya gerak sesuai instruksi YA tidak tadi ya. Posisikan lagi pendulumnya di tengah, mulai tanya dari angka yang Anda duga salah. Misalnya, Anda nebak jawabannya kecil, mulailah dari angka gede. Apakah angkanya 10? Kasih waktu dikit. Pendulumnya harusnya gerak di garis tidak. Lanjutin tanya sambil hitung mundur pelan-pelan. Apakah 9? Tunggu respons tidak. 8? Tunggu respons tidak. Terus aja gitu. Jaga ritmenya, jangan terlalu cepat. Nah, pas Anda nyebutin angka yang benar, angka yang lagi dipikirin sama sukarelawan, di situ respons idiomotor bawah sadarnya bakal berkhianat. Meskipun dia nggak niat gerakin beda, pikirannya yang fokus ke angka itu bakal micu respons ya. Pendulumnya bakal mulai ngayun ngikutin garis ya. Nah, itu dia angka rahasianya. Keren banget ya. Tes kedua, pakai pendulum ini bisa dibilang detektor kebohongan sederhana. Minta sukarelawan pilih satu nama orang yang ada di ruangan itu. Rahasia. Terus, kasih instruksi penting. Dia harus selalu jawab tidak secara lisan untuk setiap nama yang Anda sebut, termasuk pas Anda nyebut nama yang benar. Ini demonstrasi yang visual banget soal konflik internal pas seseorang nggak jujur. Walaupun konteksnya main-main ya. Ucapan sadarnya, lisannya bilang tidak sesuai instruksi. Tapi respons tubuhnya, lewat pendulum, secara nggak sadar bakal nunjukin jawaban sebenarnya, yaitu ya. Mulainya sebut nama orang yang jelas-jelas nggak ada di ruangan. Buat mastiin respons tidaknya lancar dulu, baik lisan maupun pendulum.
Baru deh, sebut nama orang yang hadir satu persatu. Apakah orang yang kamu pilih itu Harry? Sukarelawan bakal jawab tidak. Amati pendulumnya, harusnya gerak di garis tidak. Lanjut nama berikutnya. Pas Anda nyebut nama yang benar, disinilah momennya. Meskipun sukarelawan patuh jawab tidak pakai mulut, respons idiomotor bawah sadarnya bakal aktif. Pendulumnya akan mulai ngayun ke arah ya, seolah-olah ngebongkar kebohongan kecilnya itu. Penulisnya sih nyaranin pilih topik yang ringan aja ya buat demonstrasi ini. Jangan yang sensitif, biar suasananya tetap asyik buat semua. Wah, beneran seru ya ngupas bab 11 ini. Jadi, itu tadi beberapa demonstrasi sama trik pesta dari buku The Art of Reading Minds. Ternyata ya, cuma dengan observasi yang tajam ke detail, kayak gerakan mata, perubahan fisik halus kayak warna tangan, atau manfaatin respons otot nggak sadar lewat sugesti dan pendulum, kita bisa lakuin hal-hal yang buat orang awam kelihatannya kayak baca pikiran. Memang mengesankan sih, nih gimana ini semua bekerja. Tapi ya, esensi dari semua demonstrasi ini, kayak yang selalu ditekankan penulisnya, ini jadi pengingat visual betapa dalamnya hubungan antara pikiran sama badan kita. Setiap proses mental, sekecil apapun itu, sering banget punya wujud fisik. Sadar atau nggak sadar. Trik-trik ini ya cuma cara yang seru aja buat nonton prinsip dasar ini beraksi. Manfaat utamanya mungkin bukan buat jadi mentalis dadakan ya, hehe, tapi lebih ke ngelatih kepekaan observasi kita. Pemahaman kita soal komunikasi nonverbal yang kaya banget ini. Dan sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan menarik nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Setelah tahu soal respons idiomotor ini, gerakan fisik otomatis yang dipicu pikiran, seberapa sering sih Anda sadar diri Anda sendiri ngelakuin hal mirip? Mungkin mata Anda gerak nggak sadar pas nyari ingatan, atau tangan Anda agak gelisah pas nggak nyaman, atau otot lain negang pas mikirin sesuatu yang intens. Apa ya yang bisa Anda pelajari soal diri Anda sendiri? Hanya dengan mulai lebih memerhatiin bocoran-bocoran nggak sadar ini? Terima kasih banyak sudah menyimak kajian kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.